satu terhadap kodomain. Nah, itu aku akan menjelaskan apa itu domain, apa itu kodomain. Domain itu adalah daerah asal dan kodomain itu adalah daerah lawan. Dimana pada umumnya kita akan mengetahui kalau domain itu berada pada sebelah kiri, dan biasanya domain itu berada pada judul dari relasi tersebut. Contohnya itu adalah kita buat inisial wali kelas. Nah, Ibu YN, Ibu KM, dan juga Pak Alfon itu fungsi itu dipasangkan terhadap kodomain tepat satu. Ini kita buat pin 1, ini kita misalkan pin 4, dan ini Lauren 2. Nah, ini kita membuat judul suatu relasi itu harus berdasarkan dengan domainnya, yaitu ini artinya wali kelas dari, yang artinya domain ini adalah merujuk terhadap ininya. Berarti Ibu yang itu adalah wali kelas dari pin 1, Ibu KM adalah wali kelas dari pin 4, dan Pak Alfon itu adalah wali kelas dari Lauren 2. Nah, dan ini hubungan antara kedua himpunan ini disebut dengan range. Oke? Kemudian kita akan membahas yang namanya sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi itu ada tiga. Yang pertama itu adalah surjektif, ada injektif, dan bijektif. Yang mana surjektif ini adalah sifat fungsi di mana fungsi tersebut memiliki di mana kodomain itu harus memiliki pasangan yang dapat kita gambarkan seperti ini. Ini adalah domain, ini adalah kodomain. Nah, 1, 2, dan 3, ini 4. Ini bisa kita anggap A dan B. Tadi saya mengatakan bahwa surjektif itu ketika suatu fungsi, sifat fungsi yang mana dia memiliki kodomain itu memiliki pasangan. Nah, berarti kita pasangkan dengan A, 2 juga bisa kita pasangkan dengan A, dan B kita pasangkan dengan 3. Yang mana kita lihat di sini kodomainnya itu memiliki pasangan. Kemudian fungsi injektif. Fungsi injektif ini itu ketika suatu domain memiliki pemetaan yang berbeda, setiap domain itu memiliki pemetaan yang berbeda terhadap kodomain. Kita contohkan dengan A, B, dan C. Dan di sini 1, 2, 3. Di mana A berhubungan dengan 1, B dengan 2, C dengan 3. Yang mana pemetaan domain A terhadap kodomain 1 itu tuh memiliki perbedaan antara pemetaannya B terhadap 2. Terus kemudian kita ke bijektif. Nah, bijektif ini adalah penggabungan dari subjektif dan juga injektif, di mana domain itu harus memiliki setiap domain itu memiliki pemetaan yang berbeda, dan kodomainnya itu harus memiliki pasangan. Berarti ini tuh bentuknya jadi seperti ini, di mana pemetaan antara domain terhadap kodomain itu berbeda, dan juga kodomainnya itu setiap kodomain memiliki pasangan. Oke? Kemudian kita bahas tentang macam-macam fungsi. Macam-macam fungsi itu banyak. Yang kita bahas di sini atau ada konstan, fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi kuadrat, fungsi floor, fungsi ganjil dan genap, dan fungsi linear. Nah, kalau fungsi konstan ini kan, fungsi konstan ini ketika itu bentuknya jadi seperti ini ya guys. Itu bentuknya itu, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, bentuknya jadi seperti ini, dimana Y-nya itu memiliki nilai Y selalu sama terhadap X, yang artinya kodomain itu memiliki nilai yang sama terhadap nilai domainnya. Nah, kemudian kita bahas tentang identitas. Kalau identitas itu ketika suatu fungsi
dipetakan terhadap dirinya sendiri. Yang contoh di Y itu adalah bernilai 1, di X juga bernilai 1. Nah, ini tuh disebut dengan fungsi identitas. Ini dua ya. Terus kemudian kita lanjut fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini biasanya didefinisikan dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, dimana bentuk grafiknya itu menjadi suatu kurva, mau ke atas mau ke bawah. Oke, terus kemudian kita akan membahas tentang yang namanya fungsi floor. Fungsi floor itu adalah fungsi yang memiliki bentuk seperti ini. Nih, terus di sini nanti dia ke sini. Nah, ini adalah fungsi floor. Terus kemudian kita akan membahas fungsi linear. Fungsi linear ini tuh biasanya dituliskan dengan fx itu sama dengan ax ditambah b, di mana a-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, begitu juga di sini. Di fungsi kuadrat ini a-nya itu nggak boleh bersama dengan 0. Nah, gambarannya fungsi linear itu adalah suatu garis yang membentuk sudut terhadap sumbu X. Terus kemudian kita akan bahas fungsi ganjil dan genap. Fungsi ganjil dan genap ini itu seperti ini. Oke, sekarang fungsi ganjil dan fungsi genap. Fungsi ganjil itu ketika fx itu ketika fx ini dimasukkan nanti x-nya itu sebagai negatif x, itu menghasilkan yang namanya negatif fx. Sedangkan kalau yang genap itu ketika fx dimasukkanlah ini sebagai negatif x, itu tetap aja jadi fx. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita terapkan dalam sebuah contoh. Jadi f min x, fx sama dengan x kuadrat ditambah 4. Kita masukkan dia terhadap kita masukkan x yang menjadi negatif x. F min x itu sama dengan min x dikuadratkan ditambah 4. Ini menghasilkan x kuadrat ditambah 4. Nah, hasilnya ini sama dengan yang ini. Berarti ini adalah fungsi genap. Kemudian kita lanjut ke fx sama dengan x tambah 3. Kita masukkan juga rumus f min x itu sama dengan min x tambah 3. Kita keluarkan negatifnya, x kurang 3. Nah, ini dan ini sudah memiliki perbedaan. Nah, jadi ini tidak termasuk dalam bukan fungsi ganjil ataupun fungsi genap. Nah, kemudian contoh selanjutnya, ini contoh yang kedua ya guys. Ini contoh yang pertama, yang ketiga. Kita ke contoh yang ketiga, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 5 dikurang x. Ini kita masukkan min x menjadi f min x sama dengan 2 kali min x pangkat 5 dikurang min x. Ini sama dengan 2 dikali min x pangkat 5. Karena ini bernilai ganjil, ini pasti menjadi negatif lagi, ditambah dengan x. Kita tarik negatifnya menjadi ini, kalau dikaliin jadi negatif 2x pangkat 5 ditambah x ya. Kita tarik negatifnya menjadi negatif 2x pangkat 5 ini dikurang x. Lihat, ini dengan ini memiliki nilai yang sama, sehingga ini disebut dengan fungsi ganjil. Nah, seperti yang saya katakan dari awal, domain itu adalah daerah asal yang dipetakan terhadap kodomain dan dipasangkan tepat satu terhadap kodomain. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih mencari tahu suatu domain terhadap dari suatu fungsi. Contoh yang pertama itu fx sama dengan 2 per x kurang 3. Nah, jika ada fungsi seperti ini, syaratnya adalah yang di bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi yang kita kerjakan dari sini, fungsi ini hanya x dikurang 3 tidak boleh sama dengan 0. Ini kan jadi x sama tidak boleh sama dengan 3. Jadi domainnya itu adalah di mana x
tidak sama dengan 3 dan X itu adalah bilangan real. Oke? Akar dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 10. Nah, jadi yang kita kerjakan dari fungsi yang seperti ini tuh yang di dalam akar ini tidak itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi mengerjakannya itu, jadi yang kita kerjakan hanya di dalam X kuadrat dikurang 3X kurang 10 tidak sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Jadi kita gunakan pemfaktoran ini, kita cari bilangan yang dikali dengan, jika dikali menjadi negatif 10 dan jika dijumlahkan itu menjadi negatif 3. Jadi ini X yang bisa itu adalah negatif 5 dan positif 2 tidak sama dengan 0. Kemudian kita buat jadi X kurang 5 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 2. Kita gunakan dengan garis ini karena ini sama dengan, berarti kita buat dia penuh. Nah, di sini 5, di sini negatif 2, di sini 5. Jadi pertama kita buktikan 2. Di sini 0 kuadrat dikurang 3X kurang 10 berarti hasilnya negatif. Ketika hasil negatif itu tidak boleh ya guys, ini jadi negatif. Terus ini kita buat 4. Ketika di sini sudah negatif berarti di sini itu positif ya. Karena apanya itu adalah positif negatif. Nah, jadi domain ini adalah X di mana X lebih kecil atau sama dengan negatif 2 dan X lebih besar sama dengan 5 dan X bilangan real. Terus kemudian kita bahas soal ketiga, itu ketika fx sama dengan fx akar dari x kuadrat dikurang 16 per x kurang 3, dimana ini akan menjadi x kuadrat dikurang 16 lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0 dan menghasilkan x kuadrat lebih besar atau sama dengan 16 dan menjadi x lebih besar atau sama dengan positif 4 dan juga negatif 4. Terus kemudian ini menjadi x kurang 3 itu tidak boleh sama dengan 0 sehingga x nya itu menjadi 3. Kita buat dalam satu kayak gini. Di sini bulat juga, jadi adalah 4. 4. Di sini tuh negatif 3. Di sini adalah 3 ya. Dan dia tuh tidak bulat penuh, di sini 3. Nah, kita masukkan 0 kuadrat dikurang 16 itu berarti negatif, berarti di sini negatif, di sini positif. Sehingga domainnya itu sama dengan X, di mana X lebih kecil atau sama dengan min 4 dan X lebih besar sama dengan 4, X bilangan real. Kemudian kita bahas contoh selanjutnya, yaitu fx itu sama dengan akar dari x tambah 1 per x kurang 3. Nah, ini sama-sama dengan akar, tapi cara pengerjaannya itu jadi x tambah 1 tidak sama dengan 0 dan ini x kurang 3 lebih x tambah 1 lebih besar atau sama dengan 0 dan x kurang 3 lebih besar 0 dari 0. Ini menjadi x lebih besar sama dengan negatif 1 dan x lebih besar negatif dari 3. Jadi domainnya itu menjadi dimana x lebih ke ini dikali dengan ini tuh menjadi, kalau dimasukkan ke sini ya, ini kan negatif 1 dan ini tuh 3. Ini tuh kita buat kayak gini 3. Kita buat di sini masukkan 0. Ketika masukkan 0 di sini, 0 tambah 1 per negatif 3. Jadi hasilnya negatif. Berarti di sini negatif dan di sini itu positif.
ini mengartikan bahwa 3 itu tidak masuk. Jadi X lebih kecil sama dengan negatif 1 dan X lebih besar dari 3 di mana X adalah elemen real. Jadi tadi seperti yang saya bilang, komposisi fungsi itu adalah penggabungan dari fungsi. Nah, di mana F gabung G sama dengan penggabungan dari F dimasukkan G X. Gini. Dan lalu kita dapat memberikan contoh seperti dimana kita buat contohnya itu Fx itu sama dengan x kuadrat tambah 4 dan Gx itu sama dengan x tambah 3. Nah, kita buat jadi F gabung G itu sama dengan kita masukkan G ini, nilai G ke X. Jadi X tambah 3 dikuadratkan ditambah 4. Ini menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 tambah 4. Ini menghasilkan X kuadrat ditambah 6X ditambah dengan 13. Ini adalah persamaan baru yang dihasilkan oleh F, X dan Gx yang digabungkan. Jadi artinya komposisi fungsi itu adalah penggabungan dua atau lebih fungsi yang menghasilkan suatu fungsi yang baru. Jadi sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih.